Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan Allah di majelis yang mulia, di majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, tema yang ingin saya bahas adalah tentang model pendidikan ya untuk kebangkitan umat dan bangsa kita. Tentu kalau kita bilang model ya berarti ada sesuatu yang tetap. Nah, pertanyaannya kan kita umat Islam ini sebetulnya punya nggak sih model pendidikan yang tetap, yang memang model itu abadi sifatnya. Nah modelnya seperti apa? Ya, kalau kita sudah paham modelnya kan tentu kita akan terapkan untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, juga masyarakat kita, bangsa kita. Nah, yang kedua pendidikan. Kalau kita bilang model pendidikan, disebut pendidikan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Sebab sekarang orang kalau bicara pendidikan bicaranya sekolah. Ya, pertanyaan sederhana kan di masa Nabi itu ada sekolah nggak sih? Gitu ya. Di masa Nabi nggak ada sekolah. Di masa Nabi ada pendidikan nggak? Ada, ya kan. Nah, kalau kita ditanya, ini kalau hadirin sekalian saya tanya, yang jawabannya benar mau saya kasih hadiah umroh tapi saya nggak punya duit ya. Jadi saya kasih hadiah buku saya nih yang jawabannya benar ya. Ini judul buku saya ini Indonesia Maju 2045 Konsep dan Peta Jalannya. Ini udah saya sampaikan ke Presiden Prabowo, saya ketemu beberapa menteri, udah saya titipkan karena saya belum ketemu beliau. Saya titipkan, mohon disampaikan nih pada presiden kita, karena kalau Indonesia maju yang mau kita tuju ya itu seperti apa ya, kita mau maju kemana ya, seperti kita mau berjalan kan tujuannya harus jelas ya kan. Kita mau ke Bandung, Bandung itu mana ya, lewatnya mana, cara mencapainya seperti apa. Nah, kalau saya tanya nih sekarang ini ya, negara yang pendidikannya terbaik itu negara mana sih? Finlandia, Jepang, mana lagi? Mana ya kalau kita bilang negara pendidikannya terbaik, karena kita ingin mengikuti kan. Yang terbaik yang mana sih? Mau kita contoh negara yang, atau nggak usah sekarang deh, pokoknya negara yang pendidikannya terbaik yang mana? Negara mana? Ada yang bilang Sunda Empire katanya. Siapa dulu namanya tokohnya sudah? Kok nggak ada yang jawab Indonesia, kenapa sih? Nggak yakin ya? Indonesia itu pendidikannya terbaik. Jadi pertanyaan nih, sebab kalau kita nggak tahu, ya kan, kita kan tahu kalau dibilang negara mana yang sepak bolanya terbaik, ya kan paling nggak, ya lumayan lah jawab Brasil ya kan, atau tadi Finlandia. Sekarang kalau saya tanya lagi, Finlandia hampir semua guru, ya, kerjaan saya kan sehari-hari di pendidikan, saya pimpin program doktor pendidikan udah hampir 15 tahun ya, sehari-hari ya pimpin pesantren, tinggal di pesantren ya. Jadi kalau kita bilang Finlandia itu apa itu ya, kerjaan saya sering keliling ya lembaga pendidikan Islam, pesantren, sekolah, mereview kurikulum gitu ya. Hampir semua guru yang saya tanya masih jawabannya Finlandia. Finlandia itu pendidikan terbaik. Kalau kita klik internet juga keluar biasanya Finlandia. Sekarang kalau kita ditanya, Finlandia itu pendidikan terbaik
apanya sih yang terbaik? Hah? Pengajarannya. Gimana pengajarannya? Kalau dari yang saya baca, Iya. saya belum pernah ke sana. Iya, saya juga belum pernah. Iya. Belum punya uang. Iya. Itu beban si muridnya itu Iya. terlalu banyak Iya. mata pelajaran. Terus yang kedua memberikan kebebasan dari cara berpikir. Terus kesejahteraan pengajarnya. Iya. Sekarang kalau kita ikuti 3 itu, beban pelajarannya dikit, ya kan? Di Finlandia itu masuk sekolah mulai 8:30, nggak ada PR, ya kan? Gurunya gajinya tinggi, ya. Kepala sekolah SMA di sana kan kira-kira gajinya kalau rupiah 200 juta. Ya, sekarang kalau kita ikuti itu, kita terapkan di sini, kira-kira kita jadi maju nggak? Iya kan, masuk sekolah 8:30, nggak ada PR, ya kan, gaji gurunya tinggi, apa itu? Nah, kita kalau ditanya apa gitu ya, kenapa sih kita bilang maju? Nah, di sini ada sekarang ini sebenarnya ya tanpa sadar, ya, kita itu sejak SD, SMP, SMA kita bersekolah itu sudah kena ya ghusul fikri. Kita tuh udah pikiran kita itu sudah, bahkan menurut saya kita terjajah. Jadi kalau kita bilang pendidikan terbaik kan mesti kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan ya, kita bilang ada Kementerian Pendidikan. Sekarang Kementerian Pendidikan dasar dan menengah, istilah kita ini aneh-aneh. Saya sering bilang, saya itu alhamdulillah dari istri pertama dikaruniai Allah anak 7 orang. Dari istri pertama tuh, Pak. Terus ada yang nanya, istri kedua gimana? Nah, saya bilang, kenapa kalau ada pertama masih kedua? Kita ada sekolah menengah pertama, nggak ada sekolah menengah kedua. Iya kan? Kenapa kalau bilang istri pertama terus yang kedua, lah kamu ada sekolah menengah pertama, nggak ada sekolah menengah kedua. Kenapa terus sekolah menengah atas? Harusnya kan sekolah menengah bawah. Terus sekolah menengah atas, udah menengah atas. Jadi menengahnya kapan? Sekolah menengah pertama, logikanya mestinya sekolah menengah kedua. Ya, jadi ini sebetulnya kalau saya tanya lagi nih, anak-anak itu SMA itu umur berapa? Biasanya masuk SMA umur berapa? Rata-rata lah ya, 15 tahun. Terus kuliah umur berapa? Rata-rata 18-19 ya kan. Itu SMA itu masih anak-anak atau sudah dewasa? Remaja. Dibilang remaja ya. Ada dalilnya nggak dalam Al-Quran, hadis, menurut para ulama kita? Istilah remaja itu apa? Jadi remaja itu belum dewasa, belum. Masa transisi dari Terus kalau dewasa itu ukurannya apa dong dalam Islam? Balik umur berapa? Nah, iya. Jadi kan kacau ini. Kalau kita bilang remaja, nggak ada remaja dalam Islam. Istilah remaja apa? Ya. Jadi kita akhirnya mendidik anak itu nggak ngikuti kaidah yang dicontohkan Rasulullah. Kayak tadi misalnya kan, sederhana sebenarnya. Misalnya ini ya, Indonesia maju. Sekarang saya tanya lagi, contoh negara maju itu mana sih? Singapura, Jepang, Amerika, mana lagi contoh negara maju? Tangerang masuk? Sekarang pertanyaan kita gini, apa yang disebut maju? Tapi kalau kita bilang maju, yang biasa kita terima nih, negara maju itu apa? Negara apa? Negara yang di pelajaran sekolah itu mesti itu kita terima. Dari zaman saya SMP udah, sampai sekarang masih. Roadmap peta jalan pendidikan Indonesia yang dibuat Kementerian Pendidikan sebelum Pak Mukti sekarang ya, sebelumnya Pak Nadiem kan
buat roadmap, peta jalan pendidikan. Itu pendidikan ditujukan melahirkan SDM yang mampu bersaing gitu kan di era global dan mampu menumbuhkan pendapatan negara. Sebab kita masih menggunakan ukuran sampai sekarang ini yang namanya negara maju adalah negara yang pendapatan per kapitanya tinggi, minimal 9.000 US dollar per kapita per tahun. Sehingga ditargetkan pendidikan kita misalnya 2030 nanti itu berpengaruh terhadap pendapatan per kapita kita menjadi 11.000. Ya, 11.000 US dollar per kapita per tahun gitu ya. Sekarang ini kita di angka 4.000-an. Di angka masih middle low income. Ya, maka para ekonom bilang jangan sampai kita terkena middle income trap. Ya, jebakan pendapatan menengah. Jadi sekarang kita mengukur kemajuan negara kita. Ini kan para ilmuwan yang mengukur, yang di kampus-kampus yang merumuskan. Negara maju lah negara yang duitnya banyak, itu aja gampangnya kan. Jadi kalau Anda nggak punya duit, Anda nggak maju. Nah, kirain maju itu begitu, duitnya banyak, pendapatan per orang meskipun itu di atas kertas ya, dibagi dari PDB dengan jumlah penduduk, maka dibuatlah supaya negara kita maju. Gimana caranya? Ya kan, harus banyak investasi, banyak industri dibuat supaya PDB-nya, pendapatan domestik brutonya naik. Terus supaya pendapatan per kapitanya tinggi gimana? Ya jumlah penduduknya diperkecil, karena angka pembagi dibuat kecil, dibikinlah program namanya apa? Keluarga berencana. Semboyannya 2 anak cukup. 2 anak cukup, nggak ada istri. Programnya pokoknya 2 anak cukup. Kira-kira sekali, kalau 2 anak, satu keluarga punya 2 anak, artinya apa? Bangsa Indonesia punah. Karena suami istri 2 mati, anaknya 2, kalau sehat semua. Iya kan? 2 itu kan kemungkinan hidup semua, kemungkinan sakit kan, berarti kemungkinan berkurang besar. Kalau pertumbuhan penduduknya lebih kecil daripada pertumbuhan, artinya kalau 2 anak cukup apa? Nggak ada pertumbuhan, kan gitu. Kalau nggak ada pertumbuhan apa artinya? Ya matilah. Seperti sekarang Singapura sudah mulai minus, Jepang minus. Jepang itu kan kira-kira 80 tahun lagi punah, karena yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Jerman sekarang, lihat Eropa kan udah banyak sekarang. Pemain bola hampir sekarang sebagian besar udah kulit hitam. Ya, jarang kulit putih. Ya, kenapa sekarang begitu? Karena mereka udah minus. Itu mereka seorang resah. Ya, Italia, Jerman tuh sampai ngasih insentif, hamil ada tunjangan, pengasuh anak ada tunjangan, melahirkan tunjangan, kuliah sampai kuliah gratis. Tetap orang di sana malas punya anak. Singapura itu makin banyak anak, pemerintah ngasih tunjangan makin tinggi. Nah, kita masih menganut teori bahwa jumlah penduduk yang banyak ini menghambatkan. Itu kita sampai anak SMA sekarang, buku antropologinya masih diajarkan teori Malthus. Pertumbuhan pangan itu adalah deret hitung, pertumbuhan manusia itu deret ukur gitu ya. Jadi akhirnya takut-takuti, kamu nanti kurang makan loh, kerjaan susah ya, lihat tuh gitu. Kenapa? Karena kita dirancang Pak, teorinya itu ya, sampai sistematis banget. Misalnya gini, pernah belajar nggak? Kebutuhan manusia ada 3, iya kan? Masih ingat? Kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer apa? Sandang, pangan, papan. Nah, sekarang kita renungkan. Saya kasih pertanyaan ya. Jawab. Berikut ini tidak termasuk kebutuhan primer, tidak termasuk. Ya, A makan, B minum, C pakaian, D berzikir. Mana yang tidak termasuk kebutuhan primer?
Di sekolah ada nggak pelajaran berzikir itu kebutuhan primer? Nggak ada. Gubernur Jawa Barat, gubernur saya kan di Depok tinggalnya. Ini kan provinsinya beda di sini ya. Gubernurnya beda ya, Banten ya sini ya. Nah, gubernur saya kan bikin inovasi nih. Sekolah maju, jam pelajarannya 6.30 baru rencana ya, 6.30. Wah, banyak yang protes. Kenapa maju? Karena terus ada yang katanya dari neuroscience itu mengatakan ikuti Finlandia itu lebih maju, jam 8.30 baru sekolah. Nah, saya bilang, ya orang Finlandia nggak ada tradisi jamaah subuh, maka sekolahnya 8:30, ya kan? Nggak ada tradisi tahajud di sana. Nah sekarang, apa betul kalau sekolah 6:30 itu otaknya akan rusak? Enggak, saya udah tanya para ahli otak, enggak. Cuma menurut saya tanggung kebijakan itu. Kenapa mesti 6:30? Sekolah itu bagusnya mulai subuh berjamaah di masjid, di sekolah. Keren kan? Jadi jam pertama sekolah itu sholat subuh berjamaah di sekolah, pahalanya jelas, nggak macet tuh sebelum subuh berangkat. Ya, saya senang kalau subuh ini karena dari rumah ke sini 45 menit nyampe, ya kan, karena nggak macet, dapat pahala, ya kan, udara segar, nggak macet. Karena kalau saya lihat yang hadir jamaah subuh biasa nih, kalau saya ngisi kuliah subuh tuh, alhamdulillah Pak, yang hadir itu yang senior. Ya, biasanya jarang yang di bawah 15 tahun, 20 tahun itu jarang. Ya. Alhamdulillah kan yang tua-tua mau jamaah subuh, ya kan, daripada ke diskotik, ya kan, lebih baik ke masjid, ya kan. Pertanyaannya kan, kenapa anak-anak kita tidak memandang subuh itu berjamaah, taklim subuh itu sebagai pendidikan? Karena mereka udah tercekoki masuk orang tuanya bahwa pendidikan itu sekolah. Nah, kita coba urai satu-satu ya cara berpikir tadi. Maju gitu ya. Apa betul negara maju itu negara yang pendapatan per kapitanya tinggi? Teori ini pun sekarang sudah direvisi. Sekarang ada komite internasional sudah 10 tahun lebih ya. Tiap tahun itu mengeluarkan daftar. Buka aja di internet ada. Namanya World Happiness Report. Ya, laporan kebahagiaan negara-negara dunia. Ada sekitar 130-an negara yang disurvei. Jadi sekarang kriteria menentukan negara maju itu bukan hanya pendapatannya tinggi, tapi diukur rakyatnya bahagia enggak. Nah, meskipun nanti pendapatan menjadi salah satu komponen, termasuk nanti diukur tingkat korupsinya, ya, kenyamanan hidupnya, terus angka harapan hidup dan lain-lain. Ada kriteria-kriteria yang nanti menentukan, oh ini negara bahagia atau tidak. Sudah 8 tahun ini ya survei ya. Finlandia memang menduduki negara paling bahagia di dunia dalam survei itu. Saya tidak sepenuhnya setuju karena misalnya di sana tidak ada survei konsumsi alkohol, ya, konsumsi obat penenang. Finlandia itu tinggi konsumsi obat penenangnya. Finlandia itu 28% saja rakyatnya yang mengatakan agama penting. Indonesia masih tinggi. Indonesia itu memang unik ya. Di survei Pew Research Center, itu satu lembaga survei internasional, mengkategorisasi Indonesia termasuk salah satu negara paling religius di dunia. Karena 93% penduduknya masih menyatakan agama sangat penting. Ya, kalau kita di survei itu peta global agama-agama dunia, itu negara Eropa rata-rata 10-20% saja yang masih mengatakan agama sangat penting. Cina hanya 3%. Jepang itu sudah 10%. Tinggal 10% orang Jepang yang mengatakan agama sangat penting. Bahkan di Israel di survei itu menunjukkan hanya 36% penduduknya yang mengatakan agama sangat penting. Ya, Indonesia 93%. Keren. Jamaah umrohnya paling banyak, ya, hajinya paling banyak, pemain judi online-nya juga paling banyak.
akses situs pornonya juga paling banyak. Tingkat korupsinya lumayan, ya, nggak terlalu kecil. Kita bilang besar nggak enak ya, negara kita sendiri. Bagaimanapun ini negara saya ya kan, negara Indonesia. Saya nggak suka kalau Indonesia itu dijelek-jelekin, meskipun tidak terlalu bagus. Ya. Tapi Indonesia masih religius, masih bilang agama sangat penting. Orang dosa korupsi segala macam, termasuk yang judi online itu kan, yang ditangkap itu bilang kan sekian persen untuk mengumrohkan. Nah, jadi pinter dia, ya kan, udah dapat uang haram, ya kan, bangun masjid, pesantren, gitu. Umroh kan nanti ada, saya tahu ada orang yang berpikir ya kita dosa lah begini, kita umroh, dosa kita setahun dihapus, gitu. Jadi umroh itu untuk menghapus dosa, mencuci dosa. Nah sekarang Indonesia itu begini. Sekarang kalau dibilang maju itu apanya Finlandia? Saya bilang itu. Apakah negara Finlandia seperti itu maju? Betul, dia nyaman. Ada 3 negara Finlandia itu dikatakan maju, baca. Negara paling bahagia di dunia. Kita alhamdulillah tiap tahun tuh rankingnya di atas 80. Dari 130 negara, kita sedikit di atas Cina. Ya, biasanya di ranking itu. Kenapa Finlandia itu dikatakan negara maju? Karena negara apa? Bahagia. Satu, mereka itu jujur. Jadi mereka itu menerapkan pendidikan kejujuran. Yang kedua, mereka ini cinta alam. Nggak suka merusak alam, suka hidup bersama alam. Itu juga menentukan apa? Ketentraman, ya begitu. Kemudian yang ketiga, mereka itu punya budaya tidak pamer, nggak suka banding-bandingkan. Ya, nah biasanya kan orang itu resah karena suka banding-bandingkan. Dia udah cakep itu kalau bercermin sendirian, gitu kan. Terus kalau dia banding-bandingkan, nah itu baru masalah. Ya, gitu. Orang di PHK dikasih pesangon 1 miliar, alhamdulillah seneng. Harusnya dia misalnya 100 juta, dapat pesangon 1 miliar, seneng banget sampai rumah, alhamdulillah saya dapat pesangon 1 miliar, gitu ya. Sampai rumah dia denger temennya dapat pesangon 2 miliar. Gitu. Kira-kira dia resah gak? Sebetulnya dia udah dapat 1 miliar itu 10 kali lipat dari biasanya. Nah, tapi dia dengar temennya 2 miliar. Nah itu. Ya, jadi orang itu kan memang suka resah karena banding-bandingkan. Makanya kan kalau urusan dunia kita dikasih panduan Rasulullah, lihat ke bawah. Kalau urusan akhirat, urusan amal, ya lihat yang ke atas, lihat yang soleh, lihat yang alim, gitu. Itu bahagia kita. Itu aja. Jadi kalau kita bilang maju, makanya di sini di buku saya ini ya, apa yang maju? Nah ini ada. Bagi kita orang Islam, kita ini kan bukan umat biasa. Kita ini umat Rasulullah SAW. Maka kalau kita bilang negara paling maju di dunia, itu negara mana? Negara Nabi. Pernah nggak di sekolah diajarin itu? Negara Nabi di Madinah itu negara terbaik yang pernah ada di dunia. Maka kalau kita maju, kita itu harus ada model. Karena negara itu mau kita contoh. Nah kalau kita nyontohnya salah, ya salah jalan, salah tujuan. Ya, bulan Oktober 2 tahun lalu saya diundang ke Malaysia. Di Sabah. Malaysia kan sekarang slogannya ini Perdana Menteri Malaysia nih ya, berapa kali saya jumpa beliau juga, itu memang punya program masyarakat madani. Nah ketika seminar di Sabah waktu itu, nah nanti juga saya tulis di buku ini, saya sampaikan apa sih ciri-ciri masyarakat madani itu. Madinah, model negara terbaik yang pernah ada di dunia itu Madinah. Ini bukan klaim kosong loh, ini fakta sejarah. Kalau kita bilang Pak, negara itu maju, apa yang hebat? Pertama, dalam pandangan Islam, rujuk pada Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang negara yang hebat itu? Al-A'raf 96.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Jadi seandainya ya, jika penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna, pasti kami buka itu pintu berkah, kami buka keberkahan dari langit dan dari bumi. Sederhana sebetulnya kan, Allah mengingatkan kalau kamu negara kamu mau makmur berkah, ya kan, apa rumusnya? Penduduknya beriman dan bertakwa, itu maju namanya. Ya, namanya maju secara negara itu penduduk begitu. Maju perorangan kita bilang sukses. Apa itu maju? Nah ini kita, kalau kita sudah terjajah oleh pemikiran sekularisme, materialisme, akhirnya ukuran kita maju ukuran materi. Ya, kan terjadi nih. Dalam dunia modern kita kan sekarang hidup ya dipimpin oleh peradaban yang dibikin oleh Al-Maktub Ad-Dallin yang disebut sebagai modern western civilization, peradaban barat modern. Ini udah memimpin dunia ratusan tahun sampai sekarang. Nah sekarang ini lagi goyah, bahkan banyak artikel sekarang di internet kita bisa baca tentang kasus Gaza. Barat ini sedang decline. Ada yang nulis bahkan sudah the end of the West, akhir sejarah Barat. Kenapa? Peradaban Barat ini mimpin dunia itu menjanjikan kepada umat manusia. Apa yang mereka janjikan? Prosperity, kemakmuran, justice, keadilan, humanity, human right, kemanusiaan. Ya, sekarang kasus Gaza ini orang bisa mengatakan mana keadilan? Ya kan? Mana perdamaian? Ya. Mana itu kemanusiaan? Nggak ada. Lihat sekarang Harvard melawan Amerika, New Yorknya sekarang lagi kemungkinan besar nih nanti yang menang wali kotanya Muslim ya. Dan terang-terangan dia mau nangkep Netanyahu. Nggak pernah terjadi di Amerika, ya. Kekuatan dominasi Yahudi di Amerika, meskipun orang Yahudi di Amerika hanya 2%, mereka sangat dominan mempengaruhi karena mereka pegang finance, lobby, dan opini. 3 itu senjata Zionis, itu 3 itu ya, keuangan, lobby, dan opini. Nah sekarang kita lihat dunia ini udah, apa sih Barat yang dijanjikan? Barat itu sebenarnya sekarang peradaban modern itu memuja 4 hal. Gods mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu ya, godsnya itu, dewa-dewa mereka itu adalah 1 ya, wealth, kekayaan. Siapa yang kaya mulia. 2, power, kekuasaan. Siapa yang kuasa dimuliakan, VIP kalau bahas sekarang itu kan. Yang ketiga apa? Wealth, power, beauty, kecantikan. Mereka luar biasa memuja kecantikan ini. Yang keempat, popularity. 4 itu. Jadi siapa yang apalagi punya 4 ya, sudah kaya, kuasa, cantik, populer, wah itu udah punya yang dikatakan sukses ya, orang sukses itu. Nah ini yang Islam itu tidak menolak semua ini, tapi tidak meletakkan 4 hal itu sebagai kriteria utama. Karena Al-Quran mengubah dulu bangsa jahiliyah ya, bangsa Arab yang jahil, bodoh, disebut jahiliyah, bodoh. Kenapa? Karena mereka meletakkan kemuliaan pada nilai-nilai seperti itu. Dulu kan di masa jahiliyah yang dimuliakan siapa? Yang karim, yang mulia, keturunan bangsawan ya, yang kuat, jagoan perang, penghibur, selebriti, waktu itu penyair ya, itu dimuliakan. Jagoan gelut dulu ada festival kayak tinju gitu di masa di Mekah itu jagoan, dan Rasulullah menang tuh di situ. Rasulullah tuh fisiknya luar biasa, lebih dari Habib Nurmagomedov itu ya.
Rasulullah itu 53 tahun hijrah jalan kaki, Pak. Ya, saya baru 59 tahun udah gula lah yang ini ya. Kita 55 tahun udah persiapan pensiun jenderal itu. Rasulullah 55 tahun baru mulai perang. 10 tahun Rasulullah di Madinah memimpin perang sekitar 20 kali. Ya, dari fisik Rasulullah itu dahsyat. Nah, ini kembali ke tadi ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran turun mengubah, yang maju, yang sukses itu bukan itu, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Apa itu takwa? Orang yang paling takut tidak dicintai Allah, itu takwa. Maka berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Dia tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali Allah ridho, Allah cinta dia. Itu takwa. Ya, dia tidak mau menyalahi perintah dan larangan Allah. Itu takwa tuh. Ya, jadi kalau orang itu maju sebenarnya adalah takwanya. Ukur takwa dari mana? Ya, imannya. Terus ukur iman dari mana indikatornya? Akhlaknya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang terbaik akhlaknya. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa akhlak Rasulullah SAW itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pribadi itulah perwujudan Al-Quran. Satu-satunya manusia yang akhlaknya sempurna Rasulullah SAW. Ya, beliau manusia paling jujur, beliau manusia paling pemberani, punya sifat syaja'ah. Ya, Rasulullah menyebut ummahatul akhlak, induknya akhlak itu ada 4. Ya, 1 al-adalah, keadilan. Yang kedua al-hikmah, kebijakan. Ya, ketiga adalah syaja'ah, keberanian. Dan satu lagi iffah. 4. Nah, ini saya, jadi Rasulullah itu sudah menjamin, Pak, kalau orang Islam itu akhlaknya mulia, pasti menang, pasti unggul, dan itu terbukti. Sahabat-sahabat Nabi itu beliau jamin khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu zamanku. Ya. Kenapa sahabat Rasulullah SAW disebut sebagai, Rasulullah itu gini menariknya ya, menyebut para muridnya itu sahabat. Ashabi kan nuju. Beliau guru terbaik, berhasil mendidik generasi terbaik, yang beliau sebut khairun nas, sebaik-baik manusia. Kan sahabat Nabi itu sama dengan kita, fisiknya itu sama dengan kita, jantungnya sama, otaknya sama, ginjalnya sama, anatomi tulang belulangnya sama, pembuluh darahnya juga sama. Bani Adam ini nggak berubah dari Nabi Adam sampai nanti Adam yang terakhir hari kiamat tuh, ya, tetap sama. Bani Adam kayak kita ini nggak berubah secara fisik. Bani Adam itu baru hadir di dunia ini sekitar 7.000 tahun yang lalu. Ini nggak ada hubungan dengan manusia goa, manusia purba. Bani Adam itu baru hadir di dunia ini. Nabi Adam itu sekitar 7.000 tahun yang lalu, bukan 200.000 tahun yang lalu, 500 itu nggak ada hubungan itu. Karena ini makhluk baru yang diciptakan Allah. Bani Adam itu yang ditugaskan menjadi khalifatullah fil ard. Maka tujuannya Bani Adam ini bukan cari makan di dunia, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bukan illa liya'kulun. Maka para nabi nasihati anaknya sebelum meninggal, kalau aku mati nanti kamu nyembah siapa? Dalam Al-Quran nggak ada para nabi nasihati anaknya kalau mati, pesannya, kalau aku mati kamu nanti kerja di mana? Kalau aku mati nanti kamu makan apa? Itu nggak menjadi hal utama. Yang diutamakan adalah kamu imannya jaga loh, akhlak kamu jaga. Jadilah kamu pejuang. Lihat surat Luqman 12-19.
Jadi pentingkan untuk anak adalah ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan jadilah kamu pejuang. Jadilah kamu orang yang menegakkan kebenaran dan melawan kemungkaran. Itu ditanamkan sejak dini. Kamu itu pejuang. Ya, maka mesti anak yang pendidikannya benar, ya kan, dia mesti semangat ibadah, semangat berjuang, melihat kemungkaran dia tidak ridho. Karena Rasul perintahkan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ataful iman. Jadi diubah. Maka di Madinah beda kriteria VIP dengan jahiliyah tadi. Di Madinah yang dimuliakan bukan kekayaannya, yang dimuliakan ilmu, iman, takwanya, akhlaknya. Maka yang disebut VIP waktu itu siapa? Tidak harus duitnya banyak. Jadi antara misalnya yang paling kaya sahabat Nabi misalnya Abdullah bin Auf, Uthman bin Affan, ya kan? Uthman bin Affan tuh sedekahnya tiap Jumat saja sekitar minimal 10 ekor unta. Ya, setiap Jumat tuh dia sedekah 10 ekor unta berapa? Sekarang dijual. Ya. Kalau kita ya taruhlah unta saya misalnya 10 juta misalnya ya. Sapi aja 10 juta ya, enggak dapat ya, kira-kira 20 juta lah. Berarti apa tuh tiap Jumat sedekahnya saja sekitar berapa? 300 juta. Tiap Jumat. Ya. Belum Abdullah bin Auf. Tapi waktu itu sahabat Nabi tidak meletakkan Uthman bin Affan lebih tinggi daripada Ali bin Abi Thalib, meskipun Ali bin Abi Thalib miskin, Abu Dzar Al-Ghifari miskin, Abu Darda miskin, Abdullah bin Auf miskin, Abdullah bin Mas'ud miskin, Abu Hurairah sih, pencatat hadis yang terbanyak itu pingsan di Masjid Nabawi karena lapar. Tapi dia mulia. Orang yang paling miskin waktu itu di masa Rasulullah SAW, yang makan kalau ada bansos. Dulu orang Ashabus Sufah itu, Ahlus Sufah itu, sekitar 80 sahabat Nabi yang tinggal di Masjid Nabawi, itu makan kalau ada bantuan. Mereka datang bantuan, nggak ada mereka rebutan. Jadi mereka itu dengan kemiskinannya, ya kan, tidak menjadi serakah. Tetap akhlaknya mulia, bahkan mereka itu pembelajar. Ahlus Sufah itu pembelajar, mereka mencatat, membaca, menghafal. Yang kedua, mereka ahli ibadah, ibadahnya luar biasa. Ketika mereka mujahid, panggilan perang mereka berangkat. Kemudian mereka juga dermawan, mereka mendahulukan saudaranya ketika mereka miskin. Nah itu riwayat Nabi, lewat sahabat Nabi itu akhlaknya. Coba kalau kita punya masyarakat seperti itu, masyarakat pembelajar, masyarakat yang suka gotong royong, mendahulukan saudaranya, ya, masyarakat yang ta'awun, tolong menolong, masyarakat yang budaya ilmunya tinggi. Sahabat Nabi itu menyesal kalau mereka nggak hadir di majelis Rasulullah dan bertanya apa itu. Kemudian mereka mencatat, berlomba-lomba mencatat, sampai Rasulullah pernah melarang la taktub anni ghairul Quran, jangan catat dariku selain Al-Quran. Jadi saya sebut ada 9 ciri masyarakat Madinah yang maju, negara maju. 1, pemimpinnya adil. Rasulullah tegas, bahkan keluarga beliau janji, demi Allah kalau anakku Fatimah mencuri, laqata'tu yadah, aku potong tangannya. Sahabat beliau yang dekat, yang gugur dalam jihad, ya, dalam perang Khaybar, ketahuan menyembunyikan harta rampasan perang hanya berapa dirham saja. Rasulullah nggak mau mensolatkan jenazahnya. Beliau tegas, ya, terhadap penegakan hukum. Sehingga waktu itu seorang perempuan yang zina saja datang pada Rasulullah minta dirajam. Saya pernah menyaksikan video hukuman rajam di Ambon waktu masih Laskar Jihad Ja'far Thalib dulu, kan di sana ada perang, ya, terus ada Laskar Jihad yang berzina namanya Abdul Rahim. Abdul Rahim ini ngotot karena takut siksa di akhirat, minta dirajam.
Dan akhirnya dilempari batu sampai mati. Saya nggak kuat, saya nonton itu. Ngeri itu, lihat hukuman rajam itu. Maka orang kalau lihat hukuman rajam, kapok, takut berzina itu. Memang mengerikan hukum itu. Bayangkan seorang perempuan berzina minta dihukum. Rasulullah udah nggak mau. Tetap perempuan ini mendesak, akhirnya disuruh melahirkan dulu. Setelah melahirkan datang lagi pada Rasulullah, minta dihukum lagi. Ya. Suruh balik lagi menyusui 2 tahun. Setelah menyusui datang lagi pada Rasulullah, minta dihukum. Ini kalau para koruptor seperti ini berlomba-lomba datang ke KPK, Kejaksaan Agung, ya kan, menyerahkan semua hartanya, makmur Indonesia ini. Sebenarnya itu coba Rasulullah mendidik masyarakat yang punya kesadaran hukum yang sangat tinggi, punya budaya ilmu yang tinggi. Nah, ini negara maju. Negara maju itu mesti budaya literasinya tinggi. Mesti masyarakatnya suka membaca, suka diskusi, suka menulis. Nah, itu. Kenapa masyarakat Padang dulu, masyarakat Minang akhir abad 19, awal abad 20 melahirkan tokoh-tokoh dunia, ulama-ulama kelas dunia. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah itu pamannya Haji Agus Salim, gurunya Hasyim Asy'ari, gurunya Ahmad Dahlan. Ya. Dari panitia 9 itu 3 orang Minang. Bung Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, orang Minang semua. Ya, tokoh-tokoh Minang loh, menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia. Muhammad Natsir, Hamka, Minang semua tuh. Karena saya sering ke Padang, ya, sering ke Minang. Saya sekarang juga anggota pembina Yarsi di Sumatera Barat, Yayasan Rumah Sakit Islam. Ya, saya sering menyampaikan. Sekarang alhamdulillah saya bilang orang Minang ini di mana-mana tumbuh restoran. Luar biasa. Sampai sekecil-kecil di kampung-kampung itu, wah makan Minang, ya kan? Wah hebat memang ini, hebat. Jadi kita akui. Cuma saya bilang di Dewan Dakwah di Al-Azhar, orang Minangnya habis, saya bilang gitu. Dulu orang Minang dominan banget di situ, hampir semua orang Minang, ulama-ulama kita dulu. Nah sekarang kemana nih? Nah, kami sering diskusi dengan teman-teman di sana, ada Daram, Dai Rantau Minang, ya. Mereka juga menyadari itu. Saya bilang, kenapa enggak terjadi? Nah pendidikannya itu. Ada modelnya untuk melahirkan Muhammad Natsir, melahirkan Hamka. Apa bisa kita melahirkan Hamka Natsir lagi? Bukan bisa, harus. Kenapa enggak? Asal pendidikannya benar. Gitu. Nah, jadi ringkasnya sebenarnya, tentukan dulu kalau kita mau maju, negara majunya ditentukan dulu. Kalau kita salah kriteria, kita bilang negara maju negara duitnya banyak. Nah, terus kalau duitnya nggak banyak nggak maju. Terus dibikinlah teori kelas menengah, kelas atas, kelas bawah, kan ada teori itu. Kelas menengah pendapatannya sekian, kelas atasnya. Jadi orang itu diukur, dimuliakan dari jumlah duitnya. Kamu masuk kuliah mana ya? Hampir semua pesantren, kampus tuh sekarang bikin pengumuman diterima di kampus ini kan gitu. Kampus favorit. Saya tanya, kenapa disebut favorit? Kenapa jurusannya favorit? Di Jakarta ini satu fakultas kedokteran swasta yang akreditasinya A, unggul ya. Saya udah ngisi di situ tuh, dosen-dosennya. Itu uang masuknya 520 juta. Bulanannya satu semesternya 40 juta. Saya bilang murah itu. Cuma saya nggak bisa bayar gitu. Itu murah, ya kan? Buktinya banyak yang masuk, ya berarti dianggap murah. Kenapa orang mau berbondong-bondong masuk itu? Dia menyangka bahwa dengan masuk di situ dia bisa cari kerja mudah, kemudian duitnya banyak. Yang disebut favorit. Kalau kita, oh alhamdulillah ya anak kamu selamat ya diterima di sini. Pikirannya apa? Apakah alhamdulillah anak saya jadi mujahid dakwah, anak saya jadi orang soleh, di kampus itu akan dididik menjadi orang yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Apa itu yang menjadi tujuan? Nah ini karena kalau kita salah pikiran, ya nggak bisa maju.
Kita salah jalan udah mau nyampe kemana? Akhirnya anak-anak yang nggak sampai sekolah ya 20 tahun sekolah, 17 tahun sekolah, tambah nggak beradab sama orang tua, nggak seneng ibadah, nggak seneng ke masjid, ya kan, nggak seneng, ayo salah didik itu dah. Ya, nggak ngerti mana wajib, mana sunnah, nggak tahu, ya. Wah itu parah, tanggung jawab orang tua itu. Nah jadi sekarang maju itu di situ. Nah saya menyampaikan, mengajak ya kepada Pak Presiden, Pak Menteri dan sebagainya gitu ya. Kalau kita kiblat pendidikannya salah, kita bilang yang maju ini, ya kita akan arahkan ke situ. Kalau saya mengajak ya, nah terserahlah, kewajiban saya menyampaikan. Kalau mau maju bener negara kita Pak, contoh Nabi. Nabi itu membangun negara Madinah itu Pak. Dalam riset tuh Profesor Hamidullah dari Perancis itu menemukan negara Madinah di masa Nabi itu negara pertama di dunia yang punya konstitusi tertulis. Jadi the first written constitution in the world itu adalah Piagam Madinah. Itu konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Rasulullah hijrah 622 Masehi, kita masih Arab nih kan, 622 Masehi, Masya Allah, 622 Masehi. Hari sekarang hebatnya sahabat Nabi itu apa sih? Dibilang Rasulullah, pendidikannya. Yang membedakan sahabat Nabi dengan kita, pendidikannya terbaik. Kenapa mereka pendidikan terbaik? Mereka dididik oleh guru terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka dibimbing oleh wahyu, kurikulumnya itu. Setiap langkah Rasulullah itu dibimbing oleh wahyu. Nah mereka ngikuti terus wahyu itu. Maka dalam waktu hanya 13 tahun berdiri Madinah. Madinah itu inti orang Madinah itu hanya 300 orang, 303 orang yang ikut perang Badar itu. Itu pendidikan Nabi 13 tahun di Mekah menghasilkan 300 orang. Dan 300 orang mampu mengalahkan 1000 orang. Ya, waktu perang Badar. Nanti dalam perang Khandaq semua musuh bersatu, Yahudi, munafik, ya, kafir bersatu ngeroyok, kalah mereka. Nah, nanti hebatnya lagi 636 Masehi. Rasulullah wafat 632 Masehi. Hanya 10 tahun Rasulullah memimpin Madinah. Madinah sudah jadi kekuatan terbaik di dunia. Ya. Bayangkan 636 Masehi umat Islam sudah menaklukkan Romawi dan membangun peradaban tinggi di Romawi. Itu bukan hanya fisiknya yang hebat, ilmunya hebat. Bastotan fil ilmi wal jismi, ya, Al-Baqarah 247. Nah itu sahabat Nabi itu. Jadi kalau dikatakan khairun nas qarni, sebagai manusia itu zamanku, itu bukan kosong. Rasulullah membuktikan kekuatan sahabat-sahabat Nabi itu 10 kali lipatnya bangsa Romawi. Karena itu diperintahkan Allah, Al-Anfal 65, wahai Nabi, siapkan orang mukmin untuk berperang. Wah, ini Pak Prabowo kan sering ngutip di buku Paradoks itu ya. Dia sering sampaikan lebih pidato, bangsa Indonesia harus kuat. Sampai dia kutip kata-kata filosof Yunani, Thucydides. Ya, kata Pak Prabowo begini kan, the strong do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berlaku semena-mena, yang lemah akan diperlakukan, akan menderita yang memang sepatutnya. Maka beliau bikin makan gratis, gitu kan? Ya bagus, setuju. Hanya saya usul lebih dari itu, karena kekuatan manusia itu di keimanannya, di akhlaknya, ya. Nah ini yang harus kita lakukan. Kalau pendidikan kita nggak meningkatkan akhlak, lah kita jujur aja kalah sama Finlandia. Finlandia itu mayoritas sudah ateis, tapi bayangkan ada survei di Helsinki, 14 dompet disebar di tempat-tempat umum, yang kembali ke pemiliknya itu 12. Coba di Tangerang tes 14 dompet, taruh tempat-tempat umum, kasih alamat, ya, yang kembali ke pemiliknya. Itu survei itu. Jadi ada survei di dunia ini tingkat kejujuran, gitu, ya. Katanya kalau disebar 14 yang hilang 15, dompet penelitinya ikut hilang. Jadi kan malu kita. Rasulullah itu manusia paling jujur.
Korea Selatan, Pak. Kenapa ya Korea Selatan itu melompat melampaui Jepang? Apa yang menyebabkan itu? Ini profesor dari ITB nih, pernah ngisi kuliah dengan saya di Solo. Dia bilang apa? Saya keliling dunia, mampir di Korea Selatan. Profesor di situ apa? Doktrinnya ke mahasiswanya. Kalian jangan malas seperti orang Jepang. Keren kan? Dia bilang, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Orang Jepang dibilang malas. Jadi ya menang dia kan, gitu gampang. Sekarang kan gampang aja pendidikan kita. Ayo mau menang. Negara mana yang kita bilang malas? Berapa jam Anda sanggup kerja sehari? Lah kita dikasih doa oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Nanti saya kirim pesantren saya. Bagaimana kami sudah coba konsep model ini untuk anak saya, untuk pesantren. 10 tahun kemarin kami tasyakur wajib Pak di pesantren saya. Saya bikin pesantren dulu namanya Shaolin Al-Islami. Orang bilang, Ustaz ini pesantren silat ya? Disangka pesantren silat, namanya Shaolin Al-Islami. Itu bahasa Arab tuh. Shaolin, lompatan yang halus. Sebetulnya saya cocok-cocokin aja supaya kelihatan Cina tapi sebetulnya artinya Arab. Sehingga orang nyangka pesantren silat. Emang bener. Disangka pesantren silat, emang betul. Hampir tiap hari santri latihan silat. Bahkan pernah kami masukkan ke Kostrad santri itu, bayar disiplinnya. Jadi kalau KDM, gubernur saya, anak-anak nakal dimasukkan ke barak. Kalau kami bukan hanya yang nakal, disiplin itu penting. Ini hasil konferensi pendidikan Islam di Mekah tahun 77. Akar masalah umat Islam, akar krisis yang menimpa umat Islam itu apa sih? Loss of adab, hilang adab. Hilang adab itu apa kata Prof. Alatas? Loss of discipline. Discipline of mind, soul, and body. Disiplin pemikiran, jiwa, dan raga. Kalah kita. Santri saya 20 orang waktu 2017 itu baru 20 orang ya. Itu guru silatnya udah 2 ya, kemarin alhamdulillah udah bisa mecah 10 habel ya, 10 habel itu 10 udah bagus. Saya bilang itu baru muridnya ya, belum gurunya ya, murid saya udah bisa mecah 10 habel ya kan. Saya 1 aja nggak berani ya kan. Tapi kan saya bilang baru muridnya loh itu 10 itu ya, belum gurunya. Alhamdulillah anak saya yang saya didik dengan model ini gitu ya, udah 10-12 tahun dari SD kelas 5, sekarang dia 22 tahun. Udah 16 tahun udah nulis buku, udah ngisi seminar di Malaysia, 17 tahun dia nulis buku pendidikan, ngisi kuliah umum. Dan saya masukkan ke kampus saya sendiri, Dewan Dakwah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Anak saya kuliahnya jadi dai, kamu jadi dai, jadi guru, lulus SMA jadi guru. Dulu Hamka guru, Muhammad Nasir guru, Panglima Sudirman guru, Bung Hatta guru. Dulu hari sekarang kalau mau hebat jadi guru. Guru dulu itu mujahid, guru itu pejuang, guru itu ilmuwan. Anak saya itu lulus SMP saja, Pak. Sudah taekwondo sabu hitam, wajib ngajar. Karena kalau anak ya dilatih untuk menjadi guru dari kecil, dia siap menjadi pemimpin. Ya. Jadi guru bukan tukang ngajar bayaran. Bukan, guru itu pejuang. Ya, rezeki dari Allah. Karena kakek saya guru ngaji, bapak saya guru SD, paman saya guru ngaji. Ya, saya di kampung dulu lihat orang-orang soleh ini, masya Allah. Dan mereka kerja. Ada yang jadi sopir, ada yang kerja jualan di pasar, tapi pekerjaan mengajar nggak pernah ditinggalkan. Ya, kenapa sih kita dijajah ratusan tahun, hampir nggak ada yang keluar dari Islam? Karena dulu pesantren kita, madrasah kita melahirkan guru, makanya mu'alim dulu kan. Jadi dulu namanya pendidikan tertinggi itu mu'alimin, melahirkan guru. Sampai Ki Hajar Dewantara pun bikin jenjang pendidikan itu 4 tingkat. Taman Indria, Taman Muda, Taman Dewasa, yang paling tinggi Taman Pamong.
Di taman siswa itu paling tinggi taman pamong, artinya taman guru, sekolah guru yang bisa melahirkan pamong. Karena guru menurut Ki Hajar orang yang bisa ngemong. Bahasa Arabnya murabbi, dari kata robbai, robbi tarbiyatan. Nah, itu. Jadi kalau kita kembali model pendidikan seperti apa yang sebetulnya bisa melahirkan generasi sahabat, nanti generasi Salahuddin, generasi Muhammad Al-Fatih, di kita generasi 45 yang melahirkan Soekarno, Hatta, Hamka, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan. Itu model pendidikan yang sudah dirumuskan oleh para sahabat Nabi. Umar bin Khattab menyatakan ta'addabu tsumma ta'allam. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan adibuhum wa allimuhum. Didik anakmu menjadi orang beradab dan berilmu. Jadi rumusnya itu sederhana. Kalau kita mau sukses, anak-anak kita jadi orang sukses dunia akhirat, selamat dari api neraka, ya, menjadi generasi yang hebat, ya pertama tanamkan adab atau akhlakul karimah tadi. Jadi kewajiban kita orang tua itu sebetulnya bukan menyekolahkan anak. Enggak wajib menyekolahkan anak. Yang wajib itu mendidik. Apakah menyekolahkan berarti sama dengan mendidik? Belum tentu. Kalau anak kita sekolahkan, ya, dia tidak tambah takwa, imannya nggak tambah kuat, akhlaknya nggak tambah mulia, nggak tambah cinta ilmu. Aneh kan? Orang belajar bertahun-tahun tambah nggak seneng belajar, berarti muntah dia. Itu sama dengan kita cekoki makanan, ya, salah konsep, salah resep, mungkin salah cara masukkan makanannya, jadi nggak menarik. Ada anak di pesantren 6 tahun, setelah itu nggak mau lagi belajar agama, itu masalah itu. Ya, berarti cara dia mengajarkan, cara merumuskan ilmunya nggak betul. Ya, mungkin juga gurunya sudah benar, tapi orang tuanya nggak benar. Karena pendidikan itu 3, orang tua, guru, dan murid harus baik, 3-tiganya. Jadi modelnya itu sebetulnya. Didik anak kita kalau dari rumah, ya, anak kita itu dididik jadi orang jujur pertama itu. Yang kedua, tidak malas, bekerja keras. Jangan ajis, jangan lemah, jangan kasal, ya. Nah, makanya wajib anak-anak itu sejak kelas 5 SD kami sudah ajar kitab Adabul Insan. Nanti SMP wajib, ya, dia harus mengkhatamkan kitab Ta'limul Muta'alim, Adabul Alim wal Muta'alim, ya, kitabnya Ki Hasyim Asy'ari itu. Kitab Bidayatul Hidayah, kitab Arba'in Nawawiyah. Kalau di Banten ini, ya, yang wajib untuk anak SMP itu kitab Nasoihul Ibad, ya, kitabnya Imam An-Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti dia harus menamatkan juga kitab Gurindam 12 Raja Ali Haji, itu kitab akhlak, kitab adab yang sangat baik. Jadi pertama kali yang paling penting anak itu beradab, berakhlak mulia, itu yang paling penting. Kalau anak itu, kalau anak kita dia jujur, tidak malas, pengasih, suka nolong orang, cinta ilmu, beradab pada guru, ya, beradab sama orang tua, sama sesama muslim, sama saudaranya, ilmu nyusul. Ya. Tapi kalau anak dijejali terus ini segala macam, nanti dia jenuh, dia bingung, lulus S1 pun dia nggak ngerti mau kemana. Padahal dulu sahabat-sahabat Nabi itu umur 12 tahun, 13 tahun sudah daftar perang. Rasulullah itu dulu nggak mengizinkan, ya, sahabat ikut perang sebelum genap umur 15 tahun. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan Abdullah bin Umar daftar perang Uhud, Rasulullah nggak izinkan karena umurnya belum genap 15 tahun. Nanti waktu perang Khandaq umurnya udah 15 tahun. Maka para ulama kemudian memutuskan batas akhir anak-anak adalah 15 tahun. Begitu dia 15 tahun sudah dinyatakan akil balik, sudah dinyatakan mukallaf, dia sudah dewasa, nggak ada peralihan anak ke remaja. Itu konsep ilmunya nggak betul, ya. Jadi kalau sudah kita kewajiban, masa ini kewajiban agama, Pak. Maka lulus SD misalnya jangan sampai anak itu nggak bisa ngaji yang benar, nggak bisa sholat yang benar, ya, nggak bisa wudhu yang benar, toharoh nggak benar, akhlak nggak benar. Itu dosa orang tuanya, dosa gurunya, dosa pemerintah. Harusnya pemerintah buat kebijakan pendidikan yang sesuai dengan panduan Nabi.
Karena negara kita ini negara yang berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang di konstitusinya sekarang pasal 31 ayat 3, silahkan kalau ada yang hafal nanti sama DKM dikasih hadiah umroh. Kalau ada yang hafal nih pasal 31 ayat 3 UUD 45. Bukan, pasal 31 itu pasal 33. Pasal 31 ayat 3. Bunyinya begini, pemerintah ya menyelenggarakan, mengusahakan, dan bunyinya gini, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu perintah konstitusi. Padahal ada perintah jelas tuh, teksnya jelas. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ya, coba. Sekarang pertanyaan kita, dilaksanakan nggak? Harusnya kan sebelum mahasiswa UI yang muslim ya, ujian skripsi, ujian sholat dulu, ujian akhlak dulu, ujian wudhu, ujian toharoh, ya, cek aja medsosnya, diuji dulu. Nah dia lulus, baru kriteria iman, takwa, akhlak mulia. Lah buat apa ditulis konstitusinya seperti itu? Waktu zaman Pak Nadiem jadi menteri, dia keluarkan Permendikbud, ya, nomor 12 tahun 2024. Sekarang Pak Mukti mengeluarkan lagi nih permen baru capaian pembelajaran nomor 10 tahun 2025, permen Dikdasmen, ya. Waktu itu zaman Nadiem dikeluarkan 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Keren. Sekarang juga begitu, Pak Menteri ini ngeluarin aturan baru lagi, 8 capaian pelajar, ya. Dulu 6, sekarang 8 tapi nomor satunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Masya Allah. Sekarang masalahnya dijalankan nggak? Saya sering WA sama Pak Mukti, jadi saya mohon Pak pemerintah, ya, mohon bikin satu saja deh contoh sekolah, nggak usah 2. Sekolah mana yang pemerintah nih hasilnya itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu di mana sekolahnya? Kan pemerintah punya duit, ya kan? Punya duit, punya anggaran, punya guru, ya. Nah, satu aja deh, gak usah 2. Saya usulkan. Nanti kita contoh yang mana. Ya, nah itu seperti masalahnya kita. Kalau orang Indonesia tuh jago. Saya itu udah nguji disertasi doktor, ya alhamdulillah lebih dari 300. Ada satu mahasiswa saya nulis disertasi doktor membandingkan ujian pendidikan karakter di Jepang dengan di Indonesia. Di Jepang itu katanya konsepnya itu sederhana tapi dilaksanakan. Nah di Indonesia ini yang masalah. Orang Indonesia itu kalau bikin tulisan konsep canggih, ya, kriteria iman, takwa, akhlak mulia, wah itu keren lah pokoknya. Ya. Masalahnya nggak dilaksanakan gitu. Jadi problem kita ini kalau Indonesia udah bikin konsep dahsyat, ya. Nah ini pertanyaan kita semua adalah mesti kita mulai, ya, dari kita. Jadi pendidikan itu nggak sama dengan sekolah, sebab bisa jadi anak kita sekolah tidak berpendidikan, bisa jadi orang kuliah di perguruan tinggi tapi tidak berpendidikan tinggi. Tapi Hamka, Muhammad Natsir nggak kuliah di perguruan tinggi tapi mereka berpendidikan tinggi. Tahun lalu wafat Kiai Haji Aceng Zakaria, itu cucu muridnya Ahasan. Ahasan itu gurunya Pak Natsir, ya. Ahasan punya murid juga selain Pak Natsir, namanya Ustadz Abdurrahman, ya, itu memimpin Persis 23 tahun. Punya murid namanya Kiai Haji Aceng Zakaria, pemimpin Persis, pendiri pesantren di Rancabangu, Garut, ya. 9 bulan kira-kira sebelum wafat, beliau umur 70 lebih, ya, mampir ke tempat saya dengan istrinya. Waktu sempat saya tanya, Ustadz,
kenapa Ustadz gak kuliah? Dia lulusan aliyah saja. Saya itu diharamkan kuliah oleh guru saya. Kenapa diharamkan? Karena murid-murid beliau yang kuliah itu nggak mau jadi guru. Jadi sudah punya ilmu di pesantren banyak, ya kan? Nggak mau ngajar katanya. Maka beliau haramkan kuliah. Akhirnya beliau nurut gurunya nggak kuliah, jadi guru 7 tahun di pesantren Persis Pajagalan Bandung. Ya. 7 tahun beliau itu ahli servis jam, jual beli jam profesinya gitu. Masya Allah, beliau nggak kuliah, bikin pesantren, mendirikan perguruan tinggi, mimpin Persis, dan nulis buku lebih dari 100 judul buku, 33 judul dalam bahasa Arab. Nggak pernah kuliah, ke Timur Tengah juga nggak kuliah. Dulu ulama-ulama kita banyak, kita bisa kasih contoh. Sekarang kita bisa melihat Gus Baha, mana dia kuliahnya, tapi budaya ilmunya, ya pendidikannya berjalan. Banyak yang seperti ini. Bukan berarti kuliah salah, cuma kuliahnya apa, tujuannya apa. Ya. Terakhir saya ingin cerita, makanya saya tulis buku, judulnya nanti klik di internet, ada judul buku saya, Jangan Kalah Sama Monyet. Ya. Saya itu kuliah S1 saya dulu kedokteran hewan. S2 saya ambil hubungan internasional, S3 peradaban di Kuala Lumpur. Saya nulis disertasi judulnya Exclusivism and Evangelism in the Second Vatican Council. Saya waktu kedokteran hewan itu kuliah di IPB, saya melihat waktu itu ya, saya survei itu, monyet itu zaman saya kuliah dulu, monyet tahun 80-an nih, itu ternyata bisa cari makan tanpa kuliah. Ini bener nih, monyet zaman saya kuliah dulu. Nah sekarang saya belum survei nih, apakah monyet sekarang ini untuk bisa cari makan harus kuliah dulu? Karena saya terima video menarik, monyet pinter banget, jadi pegawai restoran, bisa motong daging, bisa ini, monyet bener tuh, pakai seragam karyawan. Saya nggak tahu kalau ini AI asalnya. Saya terima, wah keren ya, monyet nggak punya ijazah Pak, ya, monyet ini bisa jadi pegawai restoran terampil, ya. Saya yakin dia nggak punya ijazah, monyet yang di video itu, ya. Jadi tapi bisa ya jadi karyawan. Makanya saya bilang ke mahasiswa, kalau kamu kuliah ya tujuannya hanya untuk supaya bisa cari makan. Saya itu punya survei, monyet zaman saya bisa cari makan tanpa kuliah. Saya nggak bilang kamu lebih rendah dari monyet, enggak, saya cuma bilang dulu monyet dulu. Nah sekarang monyet sekarang silahkan diteliti, apakah untuk bisa cari makan harus kuliah dulu. Kuliah untuk apa? Kuliah untuk jadi orang baik, untuk jadi orang soleh. Apakah harus profesional? Harus, sesuai dengan kemampuannya. Saya kemarin ada ikut kuliah online saya itu, dia bilang, ibu-ibu, Ustadz saya lulusan S2 di Amerika, sekarang saya jadi ibu rumah tangga. Nah ada anggota keluarga yang menyalahkan saya, untuk apa kamu kuliah tinggi-tinggi ke ujungnya jadi ibu rumah tangga. Nah ini yang masalah, saya udah buat video tuh. Mohon pemerintah ya, definisi kerja itu diperluas. Sekarang ini dibuat definisi yang membuat akhirnya orang jadi takmir masjid itu nggak masuk kategori kerja. Ada nggak? Takmir masjid nih, takmir masjid itu kerja nggak? Kerja. Jihad ini jadi takmir masjid tuh lebih berat kerjanya daripada wapres, ketua takmir masjid. Kalau presiden berat kerjanya, wapres itu wakil Pak. Memang kalau dalam konstitusi kita wapres itu ya kalau presiden nggak ada baru wapres gitu loh. Kalau selama presiden memang enak jadi wapres itu, iya, memangnya wakil itu kalau presiden berhalangan gitu loh, tapi digaji. Nah takmir masjid coba 24 jam ngurus masjid, berapa gajinya takmir masjid di sini? Nyampe 20 juta per bulan. Nah, kan direktur Pertamina kalah loh kerjanya sama, apalagi komisaris PLN, ya kan, komisaris apa lebih berat jadi takmir masjid gitu ya. Ya itu insya Allah, maksudnya gini ya,
Tapi sekarang orang itu suka ngukur dari situ, ya, nggak ngukur akhirat. Bahwa sampai ibu tadi bilang, Ustaz, saya itu usul begini ya, kan kasus di Bekasi itu job fair ya, puluhan ribu pencari kerja, masya Allah, sampai pukul-pukulan, berantem sesama pencari kerja, kan ngeri kita lihat ini. Bukan soal banyaknya, sikap ketika mencari kerja itu loh, sesama orang Indonesia sama Muslim, mungkin sama Muslim ini injek-injekan, pukul-pukulan. Ini gimana? Negeri kita ini luasnya kayak begini. Saya udah keliling hampir seluruh Indonesia. Saya belum itu cuma tinggal Kaltara, Sulbar, dari Aceh sampai Papua saya sudah. Logikanya nggak masuk akal kok kita itu nggak bisa makan. Saya itu ngalami sendiri. Coba bayangkan, Kalimantan Timur, provinsi itu, Kalimantan Timur itu penduduknya cuma 4 juta. Luasnya Kalimantan Timur itu sama dengan Pulau Jawa. Kekayaan Kalimantan Timur itu kayak begitu rupa. Jadi bukan soal kekayaannya. Ya, jadi misalnya Kepulauan Riau itu pulaunya 2.400, yang dihuni cuma 300. Penduduk Kepri hanya 2 juta. 1,2 juta tinggal di Pulau Batam, 200.000 di Tanjung Pinang, 600.000 tersebar di 300 pulau. Saya ke Pulau Buru, masya Allah, indahnya bukan main. Ikan tinggal ngambil, kelapa gratis, tanah pinggir laut satu kapling itu sekitar hanya 10 juta, pasir gratis, batu gratis. Harga semen waktu itu sekitar 60.000, nggak jauh beda dengan di Pulau Jawa. Sinyal internet masuk. Jadi sekarang kalau mau nih orang Indonesia itu sebetulnya ya pergi ke, maka kami Dewan Dakwah tiap tahun kami kirim, alhamdulillah 30 tahun ini insya Allah kami kirim dai ke seluruh pelosok Indonesia ini 225 ya. Nah, insya Allah 225. Nah, itu biasanya nanti dibiayai, dan kami punya mahasiswi 69 yang lulus tahun ini, belum lulus sudah dipesan jadi guru di berbagai pelosok Indonesia. Nggak ada yang nganggur, asal orang mau dakwah aja, nggak ada yang nganggur. Selama ada setan ada lowongan pekerjaan, selama ada kemaksiatan, kemungkaran, lowongan kerja terbuka. Itu udah dijanjikan oleh Allah. Siapa yang berjuang di jalan Allah, intang suruha yang surkum ayutabit akdamakum. Nggak ada, kami sudah mengirim guru ngaji itu ribuan ke pelosok-pelosok. Sejak zaman Pak Natsir dulu sudah puluhan ribu kirim seluruh pelosok Indonesia itu, sampai ke Pulau Enggano, Mentawai dan sebagainya. Nggak ada satupun dai kami itu yang mati kelaparan, nggak ada. Jadi saya bilang, ada nggak cerita guru ngaji mati kelaparan? Nggak ada. Asal niatkan untuk berjuang di jalan Allah, rezeki itu Allah yang jamin. Nah ini, jadi saya itu usul ke pemerintah, mohonlah namanya definisi kerja itu diperluas. Tamir masjid itu kerja, rezekinya dari mana? Dari Allah. Ada nggak tamir masjid gantung diri, stres? Padahal gajinya biasanya malah nggak digaji biasanya kan, tapi nggak ada yang stres. Ya, orang Barat tuh kalau banyak masuk Islam tuh nggak benar. Lihat orang Gaza, mereka tuh bingung lihat orang Gaza. Ini masyarakat apa ini? Manusia jenis apa ini? Ibu gendong anak sudah meninggal anaknya itu, malah bersyukur ini milik Allah, diambil oleh Allah. Itu nggak masuk di akalnya orang Barat. Keluarganya mati, rumahnya hancur semua, ya kan? Harta habis. Loh kok dia nggak stres, nggak bunuh diri? Lah orang Barat banyak yang hidupnya dengan alkohol. Jepang itu lihat sekarang, begitu jam 10 malam tuh, hari Jumat malam udah di jalan-jalan teler, di kereta api. Mereka nggak ngerti untuk apa hidup. Orang Palestina akhirnya mereka tertarik belajar Quran, ya kan? Itu kan di video banyak kita lihat sekarang. Akhirnya masuk Islam, tertarik. Kok bisa ya orang seperti ini? Apa yang menyebabkan mereka punya daya tahan? Ya, jadi ini yang jadi ibu rumah tangga itu kerja, bukan nggak kerja. Ya, ibu rumah tangga itu bekerja sampai 24 jam, kok dibilang nggak kerja gimana? Kerja itu. Jadi kalau misalnya dokter nih, ya, lulus S3, terus saya jadi ibu rumah tangga didik anak, lo itu kerja. Jangan dibilang nggak kerja.
Terus untuk apa dokter? Loh justru dia perlu ilmu tinggi, mendidik anak bukan perkara mudah. Saya kan dosen S3 saya 5 tahun ngajar di Pasca UI. Saya berpikir anak saya ngajar banyak doktor, ngajar ada yang mahasiswa saya profesor. Kalau saya ngajar ini, masa anak saya taruh kepada guru yang saya gak kenal. Saya taruh kamu kuliah di sana, terus siapa gurunya? Ya mending saya ajar sendirilah. Saya ajar supaya apa? Yang penting kamu seneng ilmu, akhlaknya mulia, jadi pejuang. Dia udah buat riset sendiri, dia nulis buku sendiri, buat riset. Karena yang penting terbentuk tadi akhlaknya, adabnya. Nah, dia jadi rumusnya apa? Ta'adabu tsumma ta'allam. Kalau ini kita terapkan, insya Allah kita bisa kita mulai dari masjid kita ini, masya Allah, masjid yang megah. Ini kalau masjid ini seperti ini, sekarang bisa jadi universitas internasional. Karena sekarang dari TK, ya, enggak dari S1 lah ya. Dari S1 sampai S3 itu bisa online. Ini misalnya gini, kita buat nih universitas apa namanya masjidnya? Baitul Izzah, Universitas Baitul Izzah. Mahasiswanya tinggal di sini. 24 jam di masjid. Datangkan aja. Yang penting di sini ada kiai yang hebat, ilmunya tinggi, akhlaknya mulia, bisa coach, bisa membimbing dia. Soal dia mau belajar apa sekarang? Online semua, AI ada semua sekarang. Ini udah Profesor Christensen dari Harvard University sudah mengatakan 15 tahun lagi katanya di Amerika ini 50% kampusnya tutup Amerika. Di Korea Selatan sudah diperkirakan dalam 25 tahun setengah kampus di Korea Selatan tutup. Nasibnya akan kayak mall, ya tutup. Kenapa? Karena apa yang ada di kampus itu ada semua di internet dan gratis. Yang nggak bisa digantikan oleh robot sekarang ini kan adalah akhlak. Yang nggak bisa digantikan adalah guru dalam arti yang mendidik, membimbing, memberi keteladanan, menginspirasi. Nah itu nggak bisa digantikan oleh robot. Sepinter-pinternya robot nggak akan kita pilih jadi ketua RT, ya kan? Secantik-cantiknya robot nggak akan kita pilih jadi istri. Ya, sepinter-pinternya robot. Kan sekarang robot terpinter, hafal Quran 30 juz, kutubus sittah hafal, sampai tafsirnya hafal semua dia. Ya, tapi apa kita bilang, komputer itu pinter banget ya kan? Enggak. Apa yang nggak punya mereka, Pak? Wisdom. Lihat videonya Jack Ma. Dia bilang, kita sekarang lebih perlu wise people, lebih dari smart people. Orang pinter sekarang udah dikalahkan oleh robot, tapi orang bijak. Nah, itu bakal walakot ataina Luqmanal hikmata. Jadi banyak nanti insya Allah yang saya kita pelajari. Jadi sekarang ini sudah orientasi kita kalau pendidikan mau sukses, kita mulai dari masjid ini, mulai dari rumah kita. Nah, yang penting orang tuanya nih ngerti masalah ini, gimana didik yang benar, kiatnya, ilmunya, insya Allah. Ya, itu sekarang ya sama kayak sekarang mall, ya kan? Kalau semuanya ada di itu, orang sekarang begitu datang, saya mau handphone nih saya beli. Begitu saya ke toko, anak saya kan, saya nggak ngerti, saya gaptek juga, anak saya bilang, itu kalau di online sekian, selisih 1 juta, nggak jadi beli di situ kan. Nah kampus itu kan begitu, broker dia antara dosen dan mahasiswa, dibrokeri sama kampus, jual ijazah supaya kamu nanti lulusan ini kan gitu. Nah sekarang perusahaan-perusahaan multinasional pun sekarang nggak ngelihat itu, yang dilihat kamu kompetensi, kamu bisanya apa, bukan kamu lulusan mana sekarang ini. Ya, itu sekarang orang kan langsung lihat kamu bisanya apa. Nah, ini berubah di zaman ini. Menurut saya sekarang ini justru kesempatan besar untuk kita mengaktifkan ya lembaga-lembaga pendidikan kita, mulai dari keluarga, masjid kita ini ya, menjadi pusat pendidikan. Yang saya lihat sekarang orang Islam aneh, masih percaya dengan lembaga pendidikan yang hampir pasti tidak mendidik anaknya jadi orang baik. Ya, saya udah ketemu beberapa sarjana yang bingung lulus ini, udah nggak ada. Menteri apa itu Stella Christie kan bilang di Amerika sekian tahun sarjana komputer booming, mulai 2023 sudah nggak diperlukan lagi dengan AI itu yang justru yang paling terpapar duluan adalah yang ini harus kita ikuti loh, perkembangannya cepat sekali
Ya, profesi-profesi apa yang nggak ada lagi, dan salah satu profesi yang nggak bisa digantikan oleh AI adalah dai, guru. Guru dalam arti yang sebenarnya bukan hanya mengajar tapi mendidik. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah